di sekeliling kita atau orang di samping kita yang lagi itu, semangatin terus, karena kadang tuh support dan semangat dari orang-orang di sekeliling itu yang bikin semangat dalam hidupnya dan membuat imunnya bagus, naik gitu. Kalau aku berusaha untuk menaikkan imun aku sendiri gimana, dan aku juga banyak dapat dukungan dari orang-orang yang luar biasa dalam hidup aku. Gimana rasanya serumah tapi gak bersentuhan sama papi? Biasa aja sih ya, karena kita tuh sebenarnya rumah tangga itu dibuat asik aja, jangan banyak terlalu. Rumah tangga itu bukan hanya sekedar kita harus bersentuhan atau baca krama gitu, kayak gitu-gitu. Bukan hanya itu sih sebenarnya, tapi rumah tangga itu adalah tempat sesuatu hal akan menjadi sebuah semangat, sharing, happy, pokoknya bareng. Nggak happy itu nggak perlu bersentuhan juga. Kayak aku sama bunda-bunda sekarang nih, aku misalnya kita nggak saling menyapa, saling bersentuhan, tapi kita bikin happy satu sama lain ya kan bunda. Kalau aku nggak bikin happy bunda-bunda juga nggak mungkin, kayaknya nggak satu SD. Nah bunda-bunda juga bikin aku happy banget, karena sampai sangat happy. Dan waktu itu perasaan aku bilang deh, imun naik. Nah itu memang aku live terus kan, waktu aku positif aku live, karena menurut aku bunda-bunda akan bikin aku happy juga gitu. Jadi tidak mengurangi lah aktivitas kita gitu, malah menurut aku kita tambah. Kayak aku kan jarang banget yang namanya senam. Waktu itu aku sering senam sampai sekarang, jadi aku kalau 2 hari sekali nggak senam tuh kayak aduh kok badan aku kurang enak ya. Jadi kayak aku senam sendiri aja gitu, ada musiknya kayak gitu, jadi bikin happy. Tari Agung Masya Allah bikin seneng, bikin ambil hikmahnya di situ juga. Masya Allah, top 1, luar biasa bunda-bunda ya. Rimas, tanya apa lagi bawah tanya bunda? Oh iya, kalau misalnya di saat sedih itu ada titik dimana waktu itu sedih banget. Sedih itu yang aku sedihkan bukannya terjadi aku kok bisa sampai positif, yaitu ya pasti semua orang sedih ya, semua orang pengen sehat, tapi aku sedihnya tuh karena aku lihat orang-orang di sekeliling aku drop mikirin aku. Itu aku sedih banget. Kayak misalnya kan kita mau balik ke Padang, sampai nggak jadi balik ke Padang tuh aku sedih banget, karena menurut aku karena aku positif nih, jadi nggak balik, jadi kerjaan tertunda gitu. Demam nggak? Nah alhamdulillah aku nggak yang demam gitu, nggak ada demam gitu, cuma itu aja aku bilang, kelayangan itu aja, kelayangan. Bahkan buat aku lebih semangat ketika aku tahu aku positif, aku lebih semangat untuk aku sehat. Waktu kita sehat kan kita leyeh-leyeh aja ya, maksudnya ya udahlah aku negatif, biasanya gitu kan orang, nggak usah keluar rumah lah gitu, gini, nggak usah olahraga lah gitu, kebanyakan orang kayak gitu. Tapi ketika dia udah positif, dia baru pengen aku harus panasan, aku harus jam segini aku harus kayak gini, jam segini aku harus minum obat, jam segini aku harus minum vitamin, jam segini aku harus minum ramuan, kayak gitu. Jadi lebih teratur aja. Dan di situ ada hikmahnya. Aku jadi lebih tahu obat ini tuh kayak gini ya, obat ini tuh kayak gini. Biasanya aku nggak suka minum yang pahit-pahit. Kemarin aku minum yang pahit ya udah, tapi aku nikmatin. Akhirnya aku merasakan kepahitan sebuah minuman itu ada gitu. Dan aku syukuri. Luar biasa.
hidup itu, Allah itu tidak akan memberikan sebuah ujian di luar kemampuan kita. Jadi Allah pun memberikan sebuah ujian itu adalah sebuah bentuk pembelajaran kita dan juga ilmu buat kita. Jadi kita jangan manis banget. Bunda Rimas, Bunda Eka, Masya Allah, Mbak Upil. Kalau Ezi pahit kehidupan cinta. Pahit kehidupan cinta karena dia terlalu memikirkan cinta itu. Tapi ketika dia tidak memikirkan sebuah kepahitan dalam cinta itu, dia nikmatin cinta kepada pasangan, cinta kepada orang sekeliling kita, bahwa cinta itu kita sadari sangat nikmat, sangat luar biasa, membawa kehidupan yang lebih baik. Kalau kita hidup dengan penuh cinta, sesuatu yang buruk yang waktu itu terlintas dalam pikiran kita pun seolah-olah hanya terlintas 1 detik doang, habis itu jadi nikmat lagi, kita nikmatin. Bunda Rimas, Bunda Rimas, Masya Allah. Ya, tanya-tanya lagi. Kayaknya hari ini memang khusus kita bertanya-tanya biar seru. Karena aku juga udah baru tahu aku kan sekarang ya. Maksudnya udah berapa hari yang lalu, tapi aku baru live sekarang. Jadi kita baru bertatap. Wah, Mbak, Bunda Eka, Mbak Upil, Masya Allah. Apa tuh tadi pertanyaan? Awalnya radang sama sendi pada Linumi. Kalau saya, iya, mungkin biasanya orang sering linu, mungkin ya Bun, ada yang kayak gitu. Dan ada juga mamanya teman aku juga kayak gitu, karena mamanya teman aku itu ada penyakit asam uratnya. Jadi biasanya asam, jadi linu-linu gitu ya, kayak gitu ya. Iya, sebenarnya aku menunggu sebuah hal yang negatif dan menunggu sebuah hal yang positif. Tapi lucu kan, kita menunggu hal positif tapi belum, nggak apa-apa. Kita pengen negatif ya satunya, tapi kita dikasih positif, ya itulah, kita nikmatin aja. Gimana caranya kita menikmati semuanya? Mati rada tuh gimana ya? Padahal aku nunggu test pack yang positif ya. Tes positif belum positif, nggak apa-apa lah. Rimas Puspita, Tari Agung, Akila, nunggu sampai berdoa ya Allah berikanlah aku positif, diberi Allah positif corona dulu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah negatif COVID positif, amin amin. Suami saya positif dan setiap malam nggak bisa tidur, gelisah terus. Alhamdulillah sekarang udah negatif. Alhamdulillah Bun, sama aku pernah sehari kayak gitu, jadi gelisah. Iya Bunda. Bunda ingat nggak waktu aku bilang aku gatel-gatel, gatel dan sakit nih. Sampai sekarang ini belum begitu sembuh. Sampai sini, sampai ada juga di kaki tuh masih gatel kadang-kadang, tapi nggak gatel kayak yang kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah udah sembuh, ini mah udah sembuh, alhamdulillah. Masih kering aja tuh, masih kering, tinggal itu aja kering gitu. Pokoknya kita harus jaga kesehatan, karena sehat itu mahal ketika kita sudah sakit. Iya, alhamdulillah. Semua karena support orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, tersayang. Terus juga doa, terus juga dengan ikhtiar. Kayak ikhtiar itu kan kayak minum obat, vitamin, itu ikhtiar semuanya. Terus juga yakin kalau kita bisa sembuh gitu. Dan kita yakin sebuah penyakit itu adalah bukan teguran, adalah sebuah pembelajaran untuk kita
bisa lebih baik lagi menjaga kesehatan. Mbak Upil, dan sakit itu penggugur dosa. Amin. Daun sungkai enakan mie. Oh, pahit banget. Pahit. Amin ya Allah, masya Allah, tabarakallah, amin. Mami jangan lupa banyak minum air putih hangat. Iya, alhamdulillah. Anakku juga awal Juli positif, tapi alhamdulillah pertengahan Juli juga sembuh karena cepet-cepet diobatin. Iya ya bun, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi buat mama, buat anak, siapapun yang kena, orang-orang sekeliling kita kasih support tiap hari, yang kita nggak pernah WA, misalnya kita nggak pernah teleponan atau apa, bikin bercanda, bikin happy, dan bikin yakinkan kalau penyakit itu bisa sembuh gitu. Kemarin minum obat apa aja? Antara aku sama papi lebih banyak kan papi yang minum obat ya. Aku nggak begitu banyak minum obat, alhamdulillah. Aku cuman minum vitamin. Kalau obat aku nggak minum, nggak konsumsi obat apapun, karena aku memang orang yang kimia gitu. Aku kayak masih mikir kadang-kadang ya. Jadi aku minumnya ramuan, terus vitamin juga. Vitamin C, E, D. Kalau E itu memang wajib sih buat perempuan yang pengen hamil. Jadi E, D, C, zinc, sama daun sungkai. Udah vaksin belum, Say? Kan orang itu nggak boleh vaksin selama 3 bulan. Jadi penerbangan aku naik pesawat itu aku nggak vaksin, nggak ada keterangan surat vaksinnya, tapi di situ tertulis kalau pernah terinfeksi gitu, apa gitu ya, kayak gitu. Bunda Net, masya Allah, tabarakallah. Mbak Upil, Bunda Eka, Bunda Novi, luar biasa ya. Sampai 1 ST tuh aku kayak terkaguk-kaguk gitu. Ya Allah, bunda-bunda tuh sangat luar biasa loh. Tidak perlu diragukan lagi kalau bundanya Viko formal. Bunda Nen, Mbak Upil, Bunda Eka, Masya Allah.